Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan pada kali ini saya tidak akan menyampaikan untuk materi soal tentang bimbingan konseling, tapi saya akan menyampaikan soal tentang pedagogi, di mana pada tahap 1 ada beberapa soal tentang pedagogi yang keluar. Semoga soal-soal yang saya sampaikan ini bisa membuka dan mengingat kembali apa-apa yang telah pernah teman-teman pelajari dan semoga bermanfaat. Langsung kita bahas untuk soal pedagogik dan juga pembahasannya. Untuk soal nomor 1, guru mendekati siswa, memberikan aktivitas, menjabat tangan siswa yang berprestasi, memberi komentar atau tanda simbol pada buku siswa, merupakan pemberian penguatan secara A. Formal, B. Informal, C. Verbal, D. Nonverbal. Jawaban yang benar adalah yang mana ya teman-teman? Yaitu yang D, nonverbal. Di sini dikatakan bahwa ada kata menjabat tangan, kemudian juga ada memberikan komentar. Jadi itu masuk dalam kategori nonverbal. Penguatan reinforcement itu adalah untuk memberikan ganjaran kepada siswa sehingga siswa akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran. Kita lanjutkan lagi. Langkah-langkah pembelajaran teknik gerak sebagai berikut. Siswa melakukan percobaan secara kelompok, diskusi kelompok kecil, melaporkan hasil pengamatan, diskusi kelas, menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru. Bila ditinjau dari variasi pembelajaran, maka guru tersebut telah melakukan variasi A. Gaya mengajar, B. Penjelasan guru, C. Pola interaksi dan kegiatan siswa, D. Penggunaan alat dan media pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi dalam pembelajaran itu berpusat pada siswa, pada pembelajaran kegiatan yang semata-mata berpusat pada siswa. Kita lanjutkan kembali. Guru mengajak siswa aktif dalam pembelajaran serta memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. Merupakan salah satu komponen pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada tahap A. Pra pembelajaran, B. Penyajian informasi, C. Partisipan siswa, D. Tindak lanjut. Jawaban yang benar adalah yang C. Partisipasi. Jadi partisipasi itu dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang yang tujuannya adalah untuk pencapaian tanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi ini, kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Partisipasi siswa berarti keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan belajar yang ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Kita lanjutkan lagi. Belajar menurut Bell-Gardner adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, serta sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah, B. Dari sejak bayi sampai tua, C. Pada waktu siswa sudah siap, D. Pada waktu seseorang sedang belajar, E. Pada saat seseorang sudah bisa mandiri. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi proses belajar yang dialami manusia itu berlangsung sepanjang hayat. Jadi proses belajar itu dimulai sejak lahir sampai tua. Soal berikutnya. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD.
disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara, kecuali A. continuity, B. suara, C. kosakata, D. artikulasi, E. kelancaran. Jawaban yang benar adalah yang C. kosakata. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi mencakup bahasa ujaran atau ekspresi bahasa dalam bentuk wicara, membaca, dan menulis. Wicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen wicara. Yang pertama yaitu artikulasi, yang kedua suara, dan yang ketiga kelancaran. Adanya kerusakan pada organ wicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen kerusakan pada organ wicara terkait dengan salah satu atau tersebut dapat menimbulkan kesulitan bicara. Jadi, kesulitan yang dimungkinkan muncul pada saat siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ bicara adalah suara, artikulasi, kelancaran berbicara, dan continuity. Kesulitan kosakata bukan termasuk dalam kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD, disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa asing termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. membaca kembali kalimat-kalimat dalam paragraf, B. menangkap makna secara penuh, C. mengingat kembali kata-kata, D. membandingkan informasi yang diterima, E. merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menangkap makna secara penuh. Bahasa memiliki 6 komponen, yaitu fonem, morfem, sintaksis, semantik, prosodi, dan pragmatik. Adanya gangguan pada salah satu atau lebih komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lovett dalam Mulyono, ada beberapa penyebab kesulitan belajar bahasa, antara lain yaitu kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, dan kekurangan dalam pragmatik atau penggunaan fungsional bahasa. Contoh kekurangan kognitif antara lain yaitu mengklasifikasi kata, mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain, atau hubungan semantik atau menangkap makna secara penuh. Salah satu rambu-rambu dalam menyusun soal HOT adalah keberfungsian stimulus. Berikut kriteria stimulus yang baik, kecuali A. mengantar pada pertanyaan, B. secara faktual benar, C. substantif menarik dibaca, D. parsial dalam sajian. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu secara faktual benar. Jadi rambu-rambu dalam menyusun soal HOT adalah keberfungsian stimulus. Dalam menyusun soal, stimulus yang baik adalah sebagai berikut, yaitu substantif dan menarik untuk dibaca, menarik perhatian bagi peserta didik, ditulis dan dirancang dengan baik, cukup menantang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Secara faktual benar, mengantar pada pertanyaan dan cerita utuh dan serba cukup. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan karakteristik soal HOT, kecuali A. non-algoritmik kompleks diperoleh berbagai solusi melibatkan ketidakpastian, B. soal non-rutin kontekstual melibatkan antar disiplin ilmu kontekstual, A. selalu soal cerita, bukan pilihan ganda, soal terbuka, dan bentuk kompulasi, D. melibatkan proses kognitif dasar untuk menggeneralisasi dan mengorganisasi informasi, keterampilan analisis dan sintesis, serta proses kreativitas evaluasi. Jawaban yang benar adalah yang mana ya teman-teman?
Jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi untuk semuanya ini benar kecuali yang D, karena di sini kalau proses kognitif dasar itu berarti maksudnya lots ya, bukan HOTS. Kalau HOTS itu berarti sudah kategori 4, 5, 6. Kalau kognitif dasar berarti masih dalam bentuk dasar atau lots. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tujuan utama guru melakukan kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah untuk A. Melakukan peningkatan nilai KKM. B. Melakukan program remedial dan pengayaan. C. Memperbaiki kinerja guru dalam pembelajaran. D. Memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman, yaitu memperbaiki mengembangkan pembelajaran. Jadi kegiatan refleksi itu penting dilakukan oleh guru agar dapat diperoleh informasi positif tentang cara meningkatkan kualitas pembelajarannya sekaligus sebagai bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali A. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. B. Capaian di tim SS dan PISA tidak menggembirakan. C. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. D. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional. Jawaban yang benar adalah yang A, karena kecuali ya, berarti kecualinya memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. Alasan rasional mengembangkan hukum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal adalah antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional, yaitu Tren Internasional Matematik and Science Study atau TIMSS, dan Program for International Student Assessment atau PISA, yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Ini adalah beberapa soal pedagogi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti akan saya berikan beberapa soal yang lain agar teman-teman lebih siap untuk mengikuti P3K pada tahap 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.